Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Syukurillah ta'ala lahumul Fatihah. Bismillah al-mu'allif hadal kitab tafsir Jalalain al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Makhalli wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman ibnu Abi Bakr as-Suyuti wa Syekhina wa murabbi Syekh Muhsin asy-Syafi'i Syekh Abdul Halim Asma-Qadri Syekh Mu'addi Mu'alim al-Mursid Syekh Ishaq al-Hafidh nafa'ana Allah bi'ulumihim amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Surat An-Nisa ayat ke-45 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون arek lanang-lanang iki gak enek suarane, poso ya ora. Ayo bentar-bentar, ulangi. Bentar, gas, suarane gas. Ulang bener, ulangi sebentar. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا. وراعنا ليم بألسنتهم وطعنا في الدين. Ya keras suaranya, lagi-lagi. Jangan pelempem, masa kalah sama anak perempuan. Walau
أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها keras suaranya فنردها على أدبارها أو نلعنهم. Panjang-panjang itu ambil nafas. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت Ya, di sini pada ayat yang ke 47 ini riwayat Imam Hafiz. Jadi as-sabt itu dibaca hamas belakangnya ya. Au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt. Sabt hamas keluar desisanya. Teman-teman mari coba. Ya, 1 2 3. Wa kana amrullahi maf'ula. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'.
ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما Ithman azima izhar halqi dibaca jelas Ithman azima moga Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa kafa bihi ithman mubina idgham bi huna ayo wa kafa bihi ithman mubina ayo ulangi Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minun yu'minuna bil jibti wat الطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi fid dunya wa dunya hatal akhirati amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ta lam tara ora weruh sapa sira ilal ladzina maring wong akeh utu kang den paringi sapa ladzina nasiban ing bagian hadan tegese bagian minal kitab sangking alkitab napa niku wahum utawi alladzina iku al yahudu wong yahudi yastaruna kale padha milih sapa alladzina utu nasiban ad-dalalata ing sasar bilhuda kelawan ganti pituduh
Wa yuriduna lan padha ngarepake sawalladina utu nasiban antadillu ing yen kesasar sapa sira as-sabila ing dalan tatau tegese luput sapa sira atariqa ing dalan al-haqqa ing perkara hak litakunu drapun ana sapa sira kabeh iku mithlahum madani alladzina utu wallahu ta'ala ku alamul ngudani bi'adaikum lan pira-pira musuh sira kabeh. Jadi apakah kalian tidak tahu ya orang-orang yang telah diberikan amanah berupa kitab-kitab Allah, berupa kitab Taurat, berupa kitab Zabur, berupa kitab Injil, akan tapi mereka menyesatkan manusia dengan kedok pengetahuan mereka itu. Jadi kalau ayat ini buat bisa untuk merentah orang, digunakan untuk merentah orang, memperbudak orang supaya orang itu tunduk manut, digunakan ayat-ayat Allah ini. Bahkan jikalau ayat-ayat itu merugikan mereka, mereka akan menipu umatnya dengan dalih-dalih tertentu, dengan takwil-takwil tertentu, sehingga kebenaran berupa kedatangan Rasulullah SAW disembunyikan gitu. Akhirnya mereka diazab, macam-macam azabnya ya. Tahu tegese padha luput sapa sira kabeh. Wallahu mingkum saning sira kabeh payuh biru mongko nyeritani sapa Allah kum ing sira kabeh. Niku pun nggih. Niku nggih. Ini bener niku. Bim kelawan ladina litajtani budrapan ngedoi sapa sira kabeh hum ing alladina. Wa kafalan nyukupi sapa billahi Allah apane walian kang nulungi utawa ngreksa. Hafidun tegese ngreksa lakum maring sira kabeh minhum sangi alladzina. Wa kafalan wis nyukupi sapa billahi Allah apane nasiron kang nulungi yaitu. Bahkan sampai hari kiamat orang-orang yang mempunyai pengetahuan kitab padahal mereka itu sudah sekitar 2000, ini kan sudah 2022 ya, tambah 4.000 tahun, berarti 6.000 tahun yang lalu ya. 4.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun, mereka terus memperbudak manusia itu. Mani yang tegesi kang nyegala kemaring sira kabeh min kaidim sanging sandupayane alladzina utu nasibam minal kitab minal ladzina sangi kustengah sangi wake tukang netepi agama Yahudi sapa alladzina. Siapa mereka ya? Orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi yang culas, orang-orang Yahudi yang oknum-oknum Yahudi yang memprovokasi manusia untuk saling membenci, saling berperang. Ya, termasuk kerusakan di bumi ini. Kenapa ada perang dunia pertama? Kenapa ada perang dunia kedua? Ternyata itu otaknya, provokasinya orang Yahudi. Dia ingin mengacaukan dunia. Mereka kepingin membuat suatu negara yang berdaulat, yang diakui oleh seluruh bangsa-bangsa yang lain. Akhirnya perang Yahudi dimenangkan oleh orang-orang yang didanai oleh Yahudi ya, perang dunia dimenangkan. Setelah menang, orang Yahudi nagih janji, kalian orang-orang sekutu, ada Inggris, ada Perancis ya, mereka akan jadi penjajah. Sekarang kalian sudah menang perang ya, Jepang sudah kalah, Jerman sudah kalah ya. Sekarang mana bayaran saya yang sudah membiayai kalian? Oke, kami beri negara Uganda. Negara Uganda. Yahudi bilang, nggak mau saya kalau Uganda. Uganda itu negara miskin. Kami minta tanah perjanjian nenek moyang kami. Kami minta tanah perjanjian nenek moyang kami. Akhirnya diberi daerah, yaitu
sebuah provinsi yang bernama Palestina. Akhirnya dicaplok, dikuasai, karena yang menguasai Yerusalem itu adalah orang Inggris. Ya. Inggris menaklukkan Palestina, ya, karena sebelum Inggris menaklukkan Yerusalem, menaklukkan Turki dulu. Turki ditaklukkan, ya. Akhirnya Turki kalah, ya. Akhirnya datang ke negara Yerusalem. Akhirnya negara Yerusalem ditaklukkan. Jenderal Inggris namanya Jenderal LMB. Nah, siapa? Jenderal. Dia datang ke makamnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang yang menyelamatkan Yerusalem dari cengkeraman orang-orang kufar. Dia datang ke makamnya dan menginjak makamnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia mengatakan hakikatnya perang salib sudah menang dan akulah pemenangnya, orang Inggris. Astagfirullah. Tapi tidak semudah itu, ya. Tidak semudah itu mereka menguasai Yerusalem. Dan akhirnya Yerusalem dikuasai setelah Jenderal LMB dan diserahkan Yerusalem kepada orang-orang Israel atau orang Yahudi yang sudah membiayai perang dunia pertama dan kedua. Akhirnya berdirilah negara Israel. Semua orang terdiam karena perang kalah terus karena kekurangan peralatan. Terjadi sidang PBB dan presiden kitalah satu-satunya presiden di muka bumi ini yang berani dengan tegas menolak berdirinya negara Israel. Gagalkan pendirian negara Israel itu karena status mereka adalah penjajah yang menguasai bangsa Palestina. Dulu memang orang Israel dijajah orang Palestina karena peristiwa sapi betina, ya. Mereka telah menjual tanah mereka, tanah air mereka untuk membeli sapi betina yang disembelih, yang dagingnya dipukulkan mayat, mayatnya bisa hidup itu. Karena kasus itu mereka akhirnya menjual negaranya, menjual tanahnya, seluruh daratan Israel, dan mereka nggak punya tanah, mereka pergi ke Belanda, Prancis, ya. Itu. Napoleon Bonaparte itu seorang penguasa bumi. Kenapa dia bisa hebat? Otaknya orang Yahudi. Gitu. Kemudian ratu-ratu Inggris, siapa ekonominya? Orang Yahudi. Amerika Serikat, otaknya orang Yahudi. Maka hakikatnya Yahudi sampai detik ini mereka kuasai bumi ini dengan akal mereka, dengan penemuan. Penemu mobil siapa? Orang Yahudi. Penemu pesawat, orang, semuanya. Jadi kita ini di dunia ini ya berdampingan dengan mereka. Makanya di dalam takhiyah itu wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kita kalau membaca sholawat Nabi, sholawat Ibrahim itu mereka ikut kesebut di dalam sholat. Siapa keluarga Nabi Ibrahim dari Bani Ishak? Ya orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, dalam akidah kita nggak boleh bersatu. Tapi mungkin dalam ilmu pengetahuan, dalam sains, dalam infrastruktur, dalam ilmu atau dalam edukasi ilmu boleh, nggak apa-apa. Kita berteman dengan profesor yang orang Yahudi, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting tidak mendolimi kita, merusak kita. Ini siapa penemu lampu itu? Thomas Alva Edison. Siapa dia? Orang Yahudi. Siapa penemu listrik? Orang Yahudi. Siapa penemu bensin? Orang Yahudi. Kita kemana-mana ini sama mereka. Mas Yono mau pergi naik bensin, siapa penemu bensin? Ya, Pertalite. Orang kita nggak bisa dipisahkan dengan mereka. Maka kita nggak boleh bermusuhan dengan mereka. Ya udah teman baik-baik, gitu. Tapi jangan sampai dalam akidah kita bercampur dengan mereka. Nggak boleh. Kalau dalam sains, teknologi, perdagangan, bisnis boleh. Yang penting dia tidak menipu kita. Tapi harus waspada itu. Itulah orang Yahudi. Kenapa? Karena kita sudah dikasih Quran. Quran ini yang akan melindungi kita dari rong-rongan jahat orang-orang Yahudi. Mereka yang baik, ya baik. Yang jahat, ya jahat. Itu. Bikin negara Belanda mempunyai persekutuan dagang namanya VOC, ya.
VOC itu otaknya siapa? Orang Yahudi. Menguasai negara kita. Mulai Sabang sampai Merauke. Siapa yang memonopoli cengkeh di Maluku? Ya, kayu-kayu di Kalimantan ya. Cengkeh di Sulawesi sampai Papua. Siapa yang ngotai? Orang Yahudi itu. Ya alhamdulillah Indonesia bisa istiqlal ya karena bener-bener ini. Minal ladina zaywaka tukang padha nentem agama Yahudi sapa ladina kaum utawi kaum iku yukharrifuna ngwai sapa kaum yughayiruna tegese ngwai sapa kaum al kalima ing pira-pira wadah saking langit. Salah. Kaumun utawi kaum yukharrifuna kang padha ngwai sapa kaum yughayiruna tegese padha ngwai sapa kaum al kalima ing pira-pira dawuh saking langit, alladzina rupane dawuh nazzala kang nurunake sapa Allah fi Taurat ing dalam kitab Taurat min na'ti Muhammadin saking sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Ya Rasulullah juga tanda-tanda kenabiannya siapa yang tahu? Pertama kali bukan orang Islam. Ya. Namanya Rahib Bukhari, seorang pendeta ya di daerah Syam. Kalau sekarang namanya negara Jordania. Siapa negara apa? Atau negara berdekatan dengan negara Suriah. Ya, sampai sekarang kalau kalian nanti punya rezeki amin ya bisa datang ke sana. Ada pohon sahabat. Pohon itu dulu pernah dibuat berteduh Rasulullah. 1400 tahun yang lalu ada pohonnya sampai sekarang masih hidup. Selain pohon itu semua mati kecuali pohon sahabat itu. Di dekat itu ada gerejanya itu mempunyai seorang pendeta Nasrani yang bernama Rahib Bukhari. Ketika melihat punggung Rasulullah dia tercengang. Ada na'lun nabi, tanda ada khatamun nubuwah, Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Siapa namanya ini ponakan kamu wahai Pak Abu Thalib? Namanya Muhammad. Tandanya ada di punggungnya. Namanya Rasulullah ada di punggung Muhammad. Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah di sana itu ada pohon sahabat itu. Jadi kalau punya uang pergi ke sana ya. Di salah satu sahabat Rasulullah yang masih hidup berupa pohon. An mawadi saing pira-pira panggonane al-kali panggonane pira-pira panggonane al-kalim ala dirupani panggonan wudya kang den seleh apa al-kalim alaiha ing atase mawadi, termasuk di kitab yang disembunyikan ya oleh Alkitab namanya The Gospel of Barnabas. Di situ ada percakapan antara Nabi Isa dengan seorang pejabat, ditanya apakah engkau adalah Mesias atau Al-Masih yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Maka Nabi Isa alaihissalam menjawab, tidak, bukan saya. Wahai Tuanku, nanti akan datang setelahku bernama Ahmad, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris admirable, seorang yang terpuji. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakuna padha ngucap sapa kaum Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ida amara nalikane perintah sapa Kanjeng Nabi hum ing kaum bisain kelawan suwi-wiji sami'na midanget sapa kita kaulaka ing pengucap sira wa zaina lan duraka sapa ing sunamra kaing perintah sira wasmalan awe rungu sapa sira kabeh ghaira musmain khale ora muga-muga ora den rungu sapa sira halun iku dadi hal
Halun iku dadi hal. Halun iku dadi hal. Dimana doa kelawan nganggo maknane doa. Dimana doa kelawan nganggo maknane doa. Aila sumi'ta tegese ora den rungu sapa sira kabeh waya kuran padha ngucap sapa kaum lahum maring Kanjeng Nabi ra'ina kang kumprung ra'in hale kang kumprung waqat nuhiyalan teman-teman den cegah so apaan khitabi saking ngaturi Kanjeng Nabi saking oleh ngaturi Kanjeng Nabi biha kelawan ra'ina wa hiya hale utawi ra'ina iku kalimatu subin kalimah miswi bilugatihim kelawan lugate kaum layan krana ngowahi tahrifan tegese ngowahi bi alsinatihim kelawan pira-pira lesane kaum watoknan lan nacat-nacat kotekan tegese nacat-nacat fidini ing dalem agama dinil islami ing dalem agama Islam walau annahu lamun setuhune kaum Yahudi iku kalu padha ngucap sapa Yahudi sami'na angen-angen ngrungu sapa ingsun wa ta'na lan anut sapa ingsun badala wasaina karena dadi badali lafat asaina wasma'lan awe ngrungu sapa sira Muhammad faqat halib loko wangdur lan ningalno sapa sira na ing ingsun ungdur tegese ningalno sapa sira ilaina maring kita badala ra'ina yaiku dadi badali lafat ra'ina lakana monggo yakti ana apa qauluhum iku khairan luwe bagus lahum maring kaum Yahudi mima sangi barang kalu kang padha ngucap sapa kaum ing ma wa qamalan luwe jejeg adalah tegese luwe jejeg minhu sanging ma walakin lan tetapi ning nglaknati sop nglaknati hum ing Yahudi sapa Allah Gusti Allah abada tegese ngedoake hum ing Yahudi an rahmati sang rahmati Allah bi kufrihim sebab kufure kaum Yahudi para yu'minuna mongko ora iman sapa kaum illa qalilan kejaba kidik minum sang Yahudi Abdullah bin Salam koyok Abdullah bin Salam wa sahabilan biro-biro santri ni Abdullah bin Salam ya termasuk sahabat Abdullah bin Salam seorang pendeta Nasrani ya yang masuk Islam karena membaca kitab-kitab Allah yang benar termasuk Pak D-nya Sayyidah Khadijah ya wahai pamanku suamiku itu ditemui makhluk yang bersayap membentang dari ufuk timur sampai ufuk barat. Siapakah dia wahai pamanku? Maka dijawab oleh pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, wahai keponaku Khadijah, ingatlah suami kamu telah ditemui oleh Roh Kudus atau Namus. Namus adalah Roh Kudus, yaitu Jibril yang turun kepada nabi-nabi sebelum suami kamu. Itu. Jadi kenabian Rasulullah itu yang mengetahui juga pendeta itu. Termasuk pendeta Abdullah bin Salam itu berada di daerah Sudan ya. Santrinya disuruh menyelidiki apakah benar di Madinah itu ada seorang nabi yang kemana-mana diikuti oleh awan ya. Kemana-mana pohon-pohon selalu tunduk kepadanya seperti di Alkitab dibaca. Akhirnya dia datang sendiri dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan masuk Islam beserta santri-santrinya atau murid-muridnya. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina aminu padha imano sapa sira kabeh bima kelawan barang nazalna kang wis nurunake sapa ingsun ing ma minal Qur'ani saking Quran musaddiqon khale wong kang benerake lima maring kitab ma'akum sartane sira kabeh minat Taurati nyatane saking kitab Taurat nyatane saking kitab Taurat min qabli annat misa saking sadurunge arep yen to mbusek sapa ingsun wujuhan ing pira-pira rai namku tegese
nglebur sapa ingsun ma ing kitab fiha ing dalem wujuhan minal aini sange mata wal anfilan irung wal haji bilan alis panarudha mongko baliake sapa ingsun ha ing wujuhan ala adbariha ing atase pira-pira mburine wujuhan panajalum mongko dadiake sapa ingsun ha ing wujuhan kal akfai kaya pira-pira kitok lauhan ing rupa papan wahidan kang siji aunal anu ta yen tong lanati sapa ingsun hum ing alladzina utul kitab namsaku tegese mbusuk sapa ingsun hum ing alladzina utul kitab kirdatan ing apa niku dadi bedes utawa kethek ngoten kirdatan kama la'anna kaya oleh nglaknati sapa ingsun masakna tegese mbusuk sapa ingsun ashab sabti ing pira-pira wong kang buru iwa ing dalam dina Sabtu. Jadi di dalam hari Sabtu itu orang-orang Yahudi disuruh kalian semua jangan keluar dari rumah. Pada hari Sabtu kalian mendekatkan diri kepada Allah, jangan melanggar perintah Allah, jangan mendolimi Nabi Musa. Kalian jangan keluar dari rumah, jangan berburu ikan. Mereka gak percaya, ini merugikan kita. Sedangkan hari Sabtu itu hari banyak-banyaknya ikan. Nah ini hari banyaknya berdagang. Kenapa saya disuruh gak boleh buru ikan? Akhirnya mereka memburu ikan dan akhirnya mereka berubah menjadi kera. Dilaknat oleh Allah, kisah daripada. Makanya orang Yahudi itu ibadahnya hari Sabat atau hari Sabtu itu. Makanya orang Islam dibikin oleh Rasulullah SAW ibadahnya bukan hari Sabtu tapi hari Jumat. Dia sama dengan orang Yahudi. Minum sangking minum sangking Allah dinutul kitab parana nasawa Allah apa amrullahi hukumnya Allah qadwa tegese hukumnya Allah iku mafulan kang den lakokake walama nuzilat lan sangsane dinturake apa walama nuzilat lan semangsane den turunake apa ayat ya ayyuhalladzina utul kitab selama mongko manjing Islam sapa Abdullah bin Salam, maka ketika ayat ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqal lima ma'akum. Jadi karena penyelewengan ya. Ayat-ayat yang menguntungkan orang-orang Yahudi mereka gunakan untuk meneror suku lain, pengikut lain biar mereka ketakutan dan tunduk dan menganggap itu sebuah kebenaran. Yang merugikan mereka sembunyikan termasuk seperti sifat-sifat Rasulullah itu. Maka ketika turun ayat ini, ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna, Al-Qur'an membenarkan. Dia meneliti ke pasar-pasar, ke jemaat-jemaat yang lain, ternyata banyak ajaran Nabi Isa alaihissalam yang diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oh, ini yang benar, ayat Allah yang benar. Maka kemudian Abdullah bin Salam masuk Islam karena turunnya ayat yang ke 47 ini. Termasuk kejadian yang menceritakan tentang jadi keranya orang-orang pada hari Sabat. Oh, ini benar ini. Kok Al-Quran bisa tahu ya ini benar-benar dari Allah. Maka Abdullah bin Salam kemudian masuk Islam itu. Bagilah mongko den ucapaken kana ana sapa Abdullah bin Salam iku waidun iku kana ana apa dawuh aunat bisa wujuhan itu. Jadi wajahnya orang-orang yang suka cari ikan di hari Sabat itu langsung berubah menjadi kera, langsung luncak-luncak ngono. Jadi kera yo kiki ngono jenenge kera bedes ya. Loncat-loncat. Mane ning pondok juga kan melanggar gitu. Sabtu ya.
Karena ono apa natmisa wujuhani kuwaidan ancaman bisyaratin kelawan syarat. Fala masalah memugas mangsani manjing Islam sapa ba'dhum sebagiane alladzina utul kitab rufi'a mongko den ilangake apa waidun. Wakilan tin ucapa yakunu tinemu apa Thompson busek rai wa maskhur lan nyalini rupa qabla kiamat saking dalam durunge jumenenge dina kiamat. Ya iku ngono wong apa sampe dadi kerah ya dadi kerah. Innallaha ing satuna Allah iku la yaghfiru ora ngapura sapa Allah ayyusyraka ing yen to den sekutuake sapa Allah al isyraka tegese nyekutuake sapa Allah bi kelawan Allah. Wa yaghfiru lan nyepura sapa Allah ma ing dosa duna dzalika. Jadi syirik adalah perkara yang tidak akan diampuni oleh Allah. Maka jangan menyembah selain Allah. Walaupun sesakti apapun manusia itu, tidak boleh kamu anggap sebagai Tuhan. Sehebat apapun kesaktian seseorang itu, jangan sampai dianggap menjadi Tuhan itu. Jangan anggap sebagai sesembahan. Siwa dalika tegesi saliyane mengkono-mengkono isyrak. Minadun bisa ing pira-pira dosa mateni wong, membunuh orang diampuni, dosa berzina diampuni, dosa menipu, mencuri diampuni, semua dosa diampuni kecuali kalau kamu menyekutukan Allah. Waduh, ini ada pohon ini bisa bikin kaya ini, tak sembahi pohon ini lagi. Ataupun menyembah jin. Wah, ini jenglot ini bisa bikin kaya ini. Sembah-sembah ini bisa bikin kaya. Bisa mendatangkan uang, bisa mendatangkan emas. Disuruh, hei jenglot, kamu sana cari mana sumber emas, sumber tambang yang bisa mengeluarkan emas. Sembah-sembah jenglote. Akhirnya jenglote menemukan, nah ini orang musyrik, tidak akan diampuni Allah. Kata jenglot, jenglot jin. Liman maring wong yasa kang ngersake sapa Allah al-maghfirata ing pangapura lahu maring ma kaya dekhila kelawan arep yen to nglebake sapa Allah ing man al-jannata ing surga bila adabin kelawan tanpa adab waman utawi sapa sapane mengku sangersake sapa Allah ing man adab ing saman minal mukminina sang wong kang iman bidunubi kelawan pira-pira dosa iman. Tubaya dekhilu mongkaya nuling lebake sapa Allah ing man al jannata ing surga waman utawi sapa sapane wong ku yusyrik musyrikake nyekutake sapa man bilai kelawan Allah faqad iftara mongko teman-teman nglakoni sapa man isman ing dosa dan tegese dosa adiman kang agung kabiron tegese agung. Ana tolam tarora ningali sapa siril ladina maring wong akeh zaku kang padha nucake sapa ladina angfusahum ing awak dhewe ne aladina wa hum utawi aladina yuzakuna ikwal yahudu wong Yahudi aisu qalu sehingga padha ngucap sapa Yahudu nanu utawi ingsun iku abnaullah kaya pira-pira anak lanangi Allah wa akhibaulan pira-pira kekasih Allah laisa tegese ora ana apa lamru perkara bi tazkiyatihim kelawan den wilang-wilang sucine wong Yahudi angfusahum ing awak dhewe ne Yahudi bal-bale Allah ta Gusti Allah iku zaki nyucike sapa Allah yutahiru tegese nyucike sapa Allah mbak ing wong ya sao kang ngersake sapa Allah. Tapi ya ada orang-orang yang diberi Taurat ya, Zabur, Injil itu sampai mengaku karena mengamalkan Taurat, Zabur dan Injil, dia itu suci. Saya ini dipilih menjadi anak-anak Allah. Gitu. Dan kekasih Allah, orang yang paling dimuliakan di muka bumi ini, paling suci gitu. Maka jawab balillahu yuzakki, Allah lah yang maha suci, yang maha membersihkan. Zatu tahiru tegese nyucake sapa Allah man ing wong ya sao kang ngersake sapa Allah
bil imani kelawan iman. Wala yudlamu lan ora den kani ngoyo sapa alladzina yungqaduna tegese den yunqasuna tegese den sudo sapa alladzina min amalihim saing pira-pira amali alladzina fatiran kelawan yudo kang kidik qadra qasratin nawati tegese kira-kira sak glamutane isi kurma sak glamutane isi kurma. Ungdur ningalana sapa sira kabeh mutaajiban kale wong kang gumun kaifa hale kaya apa yaftaruna padha gawe-gawe sapa alladzina alallahi ngatasi Allah al-kadziba ing gara bidzalika kelawan mengkono abna Allah wa khibba. Ini orang Yahudi itu sampai untuk membuat yang lain itu di bawah dia mengaku anak-anak Allah. Saya ini anak-anak Allah. Saya ini anak-anak Allah. Gitu. Mengaku menjadi anak-anak Allah. Aku ya anak lanangnya Allah. Gue cuma macam-macam be anaknya Allah. Gimana ya? Dikin lainnya gue bobong. Wakafalan nyukupi sapa bi apa bi iftara apane isman dosane mubinan kang pertelo bayinan tegesi kang pertelo. Wanuzilan tenturake fi Ka'ab ibnu Ashraf ing dalem Ka'ab ibnu Ashraf. Napa tulisan niku? Wawu nun apa? Wawu nun za. Wawu nun ta. Apa? Wawu nun di dalam kita apa? Di. Wa nahwihi. Wa nahwilan sepadane Ka'ab bin Ashraf min ulama Yahudi sange ulama Yahudi. Lama qadamu semangsane teka sapa Ka'ab ibnu Ashraf maka ta ing Mekah syahidulan ningali sapa Ka'ab wa nahwihi qatla Badrin ing pira-pira wong kang den pateni ana perang Badar. Ing pira-pira wong kang den pateni ana perang Badar. Wa haridulan ngegerei sapa Ka'ab wa nahwihi al-akhdi ngatasi ngalap bitarim kelawan bales mateni mukmin kabeh mukharibatin nabi lan merangi ing Kanjeng Nabi. Lho ini bener ya, itulah namanya provokasi. Lah itu sampai diwariskan ke penjajah VOC Perancis ya, termasuk penasihat Napoleon Bonaparte itu yang nasihati orang-orang Yahudi sampai bisa menguasai Asia, Afrika. Itu yang menguasai ya Afrika Utara itu yang berada di daerah Mesir ya, Libya ya, sampai Aljazair itu sampai dikuasai semua oleh orang-orang penjajah barat ya, sekutu itu banyak Perancis ya, Belanda, Inggris, itu siapa otaknya orang-orang Yahudi. Ya dulu juga begitu. Setelah orang-orang kafir Mekah itu kalah, diprovokasi, kalian balas. Namanya Ka'ab al-Ashraf ini beserta bala-balanya itu, beserta bala teman-temannya itu. Ya Allah. Ana ta lam tara ora ningali sapa sira alladzina maring akeh utu kang den paringi sapa alladzina nasiban ing dum-duman minal kitab sanging kitab yu'minuna khalih padha iman yu'minuna kale padha iman sapa alladzina utu nasiban bil jibti kelawan berhala jibet wa taghutilan bergoro tagut sonamani tegese pira-pira. Oh iku ngono namanya Ka'ab al-Ashraf ini. Mereka membawa dua berhala. Ini berhala jib tagut. Jib ya, jib. Untuk mobil aja, mobil jib ya. Keberhala ini Bang Kores ya. Sonamani
tegese bere loro li Quraisyin kadhewe Quraisy. Wa yakuna padha ngucap sapa alladzina utunasiban lilladzina maring wong akeh kafaru kang padha kafir. Abi Sufyan tegese Abi Sufyan ashabi lan kanca-kancane Abi Sufyan khina qalu sing korane ngucap sapa Ka'ab al-Ashraf lah maring Abi Sufyan atau qalu ngucap sapa Abi Sufyan we lalu maring alladzina tunasiban ana to anu tawe ingsun iku adal we oleh pituduh apane sabilan dalane panahnu utawi kita iku ulatul baiti pira-pira wong kang nandangi ngrumat Baitullah nuski tegese aweh inuman sapa ingsun al haja ing wong kang haji wana krolan nyukupi sapa ingsun andaifa ing daya wana fakulan mecat sapa ingsun al ghani ing wong kang den boyong wana falulan agawi sapa kita am Muhammadun utawa Muhammad iku luweh oleh pituduh. Itu namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu. Maka kita harus melawan Muhammad, menyemangati dengan dorongan kata-kata dari Ka'ab al-Ashraf. Dengarkan ketua kalian ngomong, pidatonya. Kalian semuanya, kita pasti menang. Kita lawan kembali Muhammad karena dia telah mengalahkan kita. Aku ini sebagai pemimpin, penjaga Ka'bah, penjaga bait Allah, itu ngono. Maka kita harus melawan itu dengan membawa dua berhala namanya Jib dan Tagut. Ini dua berhala telah merestui kita. Dengan panji-panji dua berhala ini kita lawan. Itu. Ladina waqad khalafalan teman-teman nulayani sapa Kanjeng Nabi dina apa ing agamane bapak-bapake Kanjeng Nabi waqatalan megat sapa Kanjeng Nabi ar-rahma ing sana wa faraqalan misai sapa Kanjeng Nabi al-harama ing tanah haram haulai utai mengkono musyrikin tegese antum sira kabeh iku ahdal luwih pituduh minal ladzina sang akeh amanu kang padha iman sapa ladzina apane sabilan dalani aqwamu luwih bener apane thariqan dalane. Semangatnya Abu Sufyan kemudian mereka perang. Akhirnya mereka mengalahkan Kanjeng Nabi dengan taktik jahatnya ya, taktik silumannya untuk mengalahkan Kanjeng Nabi di perang Uhud. Akhirnya Kanjeng Nabi kalah. Itu nanti terus perang Badar menang itu begitu. Maka namanya orang-orang Yahudi dipimpin seorang pemimpin besarnya namanya Ka'ab al-Ashraf ini juga memprovokasi nanti mengumpulkan orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, orang-orang kafir Mekah, kemudian orang-orang Romawi ya. Mereka kumpulkan di suatu padang namanya Al-Ahzab itu untuk menyerang Rasulullah. Koalisi pakun ya zaman biar bisa tentara sekutu ya. Tapi mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Al-Fatihah. Baca kisah Ustaz. Ya Rabbana